Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan Pak Susep. Kami dari kelompok 5 Chapter 6 Materi Global Information System and Market Research. Perkenalkan, nama saya Rizka Andriani. Nama saya Riki Handika Wijaya. Nama saya Andrisha Putra. Saya Muhammad Rivaldi. Yang pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Rivaldi. Oke. Pertama kita akan membahas mengenai Information Technology and Business Intelligence for Global Marketing. Jadi di zaman sekarang perusahaan itu telah menggunakan yang namanya teknologi informasi. Teknologi informasi itu sendiri adalah proses organisasi untuk membuat, menyimpan, bertukar, menggunakan dan mengelola informasi. Nah, biasanya di perusahaan itu sistem informasi disebut sebagai MES atau Management Information System. Jadi yang dimana MES ini merupakan rujukannya lebih kepada perangkat cerdas dan perangkat lunak yang digunakan perusahaan untuk mengelola informasi. Tujuan dari MES ini adalah untuk agar manajer bisa menerima aliran informasi tentang operasi perusahaan. Nah, akan ada beberapa perangkat atau sistem yang digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya atau dalam menggunakan sistem informasi. Pertama itu perusahaan menggunakan intranet. Jadi intranet itu adalah jaringan pribadi yang memungkinkan personal atau orang luar perusahaan yang berwenang untuk berbagi informasi secara elektronik dengan cara yang aman tanpa menghasilkan tumpukan kertas. Nah, jadi intranet ini biasanya dihubungkan melalui internet dalam jaringan lokal atau jaringan LAN. Jadi intranet ini biasanya digunakan perusahaan dalam perusahaan itu sendiri dalam wilayah kecil. Jadi misalkan ada karyawan yang ingin mengirim laporan penjualan kepada manajer. Jadi si karyawan ini biasanya menggunakan intranet untuk mengirim laporan penjualan itu ke manajer melalui email biasanya. Yang kedua, sistem yang digunakan adalah EDI atau Electronic Data Interchange. Jadi EDI ini adalah sistem yang biasanya digunakan perusahaan, di mana perusahaan itu mulai menggunakan internet secara luas. Artinya internet yang digunakan ini bisa digunakan perusahaan untuk melakukan bisnis secara online atau secara elektronik. Jadi kita bisa mengekspor atau melakukan ekspor impor kepada perusahaan atau di negara lain. Yang ketiga adalah Efficient Customer Response System atau ECR. Jadi ECR ini di mana perusahaan itu telah bekerja sama dengan supplier, pabrik dan distribusi. Tujuan ECR ini adalah untuk meningkatkan dan mengoptimalkan aspek rantai pasokan untuk memberi manfaat bagi pelanggan. Jadi sistem ECR ini biasanya kita sebut sebagai supply chain management. Supply chain sendiri itu adalah proses perubahan dari bahan baku menjadi barang jadi, mulai dari supplier, pabrik, distribusi, lalu ke toko sampai ke end user, sampai ke end konsumen. Yang keempat adalah CRM atau Customer Relationship Management, yaitu adalah model bisnis baru yang membantu perusahaan mengumpulkan, menyimpan dan menganalisis data pelanggan. Jadi intinya CRM ini adalah untuk sistem yang dimana perusahaan membangun loyalitas pelanggan. Jadi kayak misalnya suatu perusahaan itu memberikan kartu member pada pelanggannya, sehingga pelanggannya itu bisa mendapatkan diskon biasanya kalau udah dapat kartu member itu, dan bisa membangun loyalitas pelanggan dengan cara itu. Nah, selanjutnya ada source of market information. Jadi kita juga harus tahu atau mengetahui sumber dari mana informasi itu didapat. Yang pertama adalah personal source, atau secara singkatnya adalah ini dari pihak eksternal, bisa dari teman, kolega, konsultan, ataupun calon karyawan kita juga. Misalnya saya punya teman yang ada di luar negeri. Saya ini adalah seorang eksekutif perusahaan. Jadi ini memiliki kemampuan untuk memperoleh dan menyebarkan informasi kepada saya, sehingga saya bisa memperoleh informasi dari dia tentang informasi apa aja sih yang ada di luar negeri,
bagaimana perilaku konsumen yang ada di luar negeri kayak gitu. Yang kedua, persepsi sensorik langsung atau singkatnya ini adalah dari diri sendiri. Jadi biasanya ini menggunakan semua indera yang kita miliki, indera penglihatan, penciuman, pendengaran, dan lain-lain. Jadi kita menganalisa sendiri informasi yang kita ingin dapatkan. Jadi misalnya ada toko di Eropa yang menjual Indomie. Nah, Indomie yang dijual ini itu sama kayak yang di Indonesia, rasa bumbunya kuat dan MSG juga banyak. Yang dimana ini tuh tidak cocok sama toko di sana. Nah, akhirnya saya sebagai marketer dari Indonesia itu mengunjungi perusahaan yang ada di Eropa tersebut. Nah, dari situ saya akan menganalisa sendiri kenapa orang Eropa itu nggak suka sama yang rasa bumbunya kuat, dan ternyata setelah saya analisa masyarakat di Eropa itu lebih suka makanan yang raw food lah istilahnya. Selanjutnya saya Andri Syaputra akan membahas tentang formal market research. Nah, informasi ini adalah bahan penting dalam merancang dan menetapkan strategi pemasaran yang sukses. Sistem informasi pemasaran harus menghasilkan aliran informasi yang berkelanjutan. Sebaliknya, riset pasar adalah pengumpulan data yang spesifik dan sistematis untuk proyek. Nah, American Market Association mendefinisikan riset pemasaran sebagai aktivitas yang menghubungkan konsumen, pelanggan, dan publik dengan pemasar melalui informasi. Nah, dalam riset pasar global, kegiatan ini dilakukan dalam skala global. Nah, ada tantangan-tantangan dalam riset pasar global ya untuk mengenali dan menanggapi perbedaan penting tiap negara yang mempengaruhi cara informasi dikumpulkan, yaitu budaya, linguistik atau bahasa, ekonomi, politik, agama, sejarah, dan perbedaan pasar. Selanjutnya ada faktor lingkungan di dalam riset internasional. Michael Exinota dan Ilkka Rikkonen menyatakan tujuan dari riset pasar internasional sama sebenarnya dengan pasar domestik. Nah, yang pertama itu, faktor pertama adalah peneliti harus siap untuk parameter baru dalam melakukan bisnis. Bukan hanya perbedaan persyaratan, tapi juga cara penerapan aturan yang berbeda di setiap negaranya. Nah, kedua, adanya terjadinya cultural mega shock. Terjadi saat personil perusahaan memahami serangkaian asumsi berbasis budaya tentang menjalankan bisnis. Ketiga, sebuah perusahaan yang memasuki lebih dari satu pasar geografis baru menghadapi jaringan-jaringan faktor yang saling berinteraksi dan sedang berkembang. Dan yang terakhir, peneliti perusahaan mungkin harus memperluas definisi mereka tentang pesaing di pasar internasional untuk memasukkan tekanan kompetitif yang tidak ada di pasar domestik. Selanjutnya ada kategori agenda untuk Global Marketing Information System. Terbagi menjadi dua, yaitu kategori dan cakupannya. Yang pertama, market potensial, mencakup perkiraan permintaan, perilaku konsumen, review produk, saluran, dan media komunikasi. Selanjutnya, competitor information, yang mencakup strategi dari perusahaan, bisnis, dan fungsional, termasuk dari sumber daya dan kemampuannya. Yang ketiga ada foreign exchange, yang mencakup balance of payment, interest rates, attractiveness of country currency, dan expectation of analysis. Yang keempat ada perspective information, yang mencakup hukum, aturan, dan pajak yang ada di negara tersebut. Yang kelima ada informasi sumber daya, yaitu yang mencakup ketersediaan dari manusia, finansial, fisik, dan informasi. Dan yang terakhir ada general condition, yang mencakup keseluruhan dari sosiokultural, politik, dan teknologi. Selanjutnya ada marketing research process atau proses dalam melakukan riset pasar. Berawal dari perusahaan menentukan tujuannya melakukan riset. Selanjutnya ada information requirement yang terdiri dari kebutuhan perusahaan seperti orientasi pasar, orientasi strategi, dan orientasi masalah. Tahap selanjutnya itu problem definition. Tahap ketiga adalah choose of unit analysis, yang mencakup negara, wilayah, dan global serta subgroup dan segmen yang ada di negara tersebut. Yang kelima ada examine data availability, dan selanjutnya assess value of research design, data analysis yang terdiri dari faktor analisis, cluster analisis,
multidimensional scaling dan conjoint analysis, dan yang terakhir interpretasi dan presentasi. Nah, langkah pertama itu adalah information requirement. Jadi di tahap pertama ini tahap dalam riset pemasaran yang mencari informasi yang dibutuhkan untuk melakukan riset. Contohnya kayak perusahaan sepatu yang melakukan pencarian informasi di kawasan Afrika yang dimana di sana banyak orang yang belum memakai alas kaki seperti sandal dan sepatu. Langkah kedua adalah problem definition atau pendefinisian masalah. Jadi masalah yang dihadapi peneliti dijabarkan secara jelas dan rinci agar peneliti dapat memahami tujuan dari melakukan penelitian ini. Yang ketiga adalah memilih unit analisis, yaitu melibatkan kebutuhan untuk mengidentifikasi di bagian dunia mana perusahaan harus melakukan bisnis dan untuk mencari sebanyak mungkin masalah yang ada di lingkungan bisnis yang teridentifikasi. Nah, langkah keempat adalah examine data availability atau memeriksa ketersediaan data. Dan yang tahap kelima adalah assess value of research atau penugasan riset. Ketika data tidak tersedia melalui statistik atau studi yang dipublikasikan, manajemen mungkin ingin melakukan studi lebih lanjut tentang pasar negara, individu, wilayah, atau segmen global. Namun mengumpulkan informasi membutuhkan banyak uang, jadi persiapan yang perlu dilakukan secara matang agar biaya bisa ditekan seefisien mungkin. Oke, selanjutnya yaitu step ke-6 atau langkah ke-6 yaitu research design. Nah, pada umumnya data itu terdiri dari dua jenis, yaitu ada data primer dan data sekunder. Nah, kalau misalnya data primer itu data yang dikumpulkan atau didapatkan oleh hasil penelitian langsung oleh peneliti. Sedangkan kalau data sekunder itu data yang didapatkan dari hasil penelitian sebelumnya. Nah, pada pembahasan kali ini diasumsikan bahwa data sekunder ini tidak dapat dipergunakan. Jadi yang kita jelaskan yaitu data primer. Data primer merupakan data yang dikumpulkan melalui penelitian asli yang berkaitan dengan masalah tertentu yang sudah diidentifikasi pada step pertama, yaitu information requirement. Nah, selanjutnya yaitu dalam penelitian pasar global disarankan untuk menggunakan campuran teknik untuk produk konsumen. Penelitian kualitatif sangat cocok untuk menyelesaikan tugas-tugas berikut. Di antaranya yaitu untuk memberikan pemahaman kepada konsumen. Yang kedua, untuk menggambarkan konteks sosial dan budaya dari perilaku konsumen, termasuk kayak faktor budaya, agama, dan politik yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Nah, yang ketiga yaitu untuk mengidentifikasi ekuitas merek inti atau bisa dibilang get under the skin dari merek. Nah, yang dimaksud dengan get under the skin ini maksudnya ketika seseorang sudah mendengar suatu merek secara tidak langsung dia akan mengetahui dari brand itu tuh mereknya merek apa aja sih gitu. Lalu yang keempat, untuk menggali apa yang dibutuhkan oleh konsumen dan mengidentifikasi apa saja yang benar-benar dirasakannya. Selanjutnya ada isu in data collection atau permasalahan dalam mengoleksi data atau pengambilan data. Nah, masalah penelitian lebih berfokus pada masalah pemasaran seperti kebutuhan untuk mengadaptasi produk dan elemen campuran lainnya dengan selera lokal atau untuk menilai permintaan dan potensi keuntungan. Di negara-negara di mana data tidak tersedia, para peneliti harus terlebih dahulu mengestimasi ukuran pasar, tingkat permintaan, terus tingkat pembelian atau konsumsi produk. Peneliti mungkin dapat menentukan kelemahan produk pesaing gitu, menganalisa produk pesaing atau mengidentifikasi segmen pasar yang kurang atau yang belum terlayani. Selanjutnya di sini ada contoh di salah satu contohnya yaitu Chrysler, di mana Chrysler ini merupakan perusahaan mobil yang mendominasi dari segmen mobil minivan di Amerika Serikat. Nah, di sini pada contohnya Chrysler pada tahun 1890 itu memunculkan mobil jenis minivan, lalu
di tahun 1991 Toyota masuk pasar minivan di Amerika Serikat dengan meluncurkan Previa pada tahun 1991. Namun di tahun 1991 ini Previa benar-benar tidak laku atau istilahnya rugi karena dikritik oleh kritikus ini bahwa ini adalah mobil yang kurang menarik lah istilahnya kayak gitu. Nah, setelah itu Toyota melakukan sebuah pencarian data dengan kayak melihat apa sih yang disukai oleh warga Amerika Serikat terkait dengan mobil Chrysler yang memenangkan persaingan pada segmen minivan tahun 1980 ini. Nah, selanjutnya pada sampai saatnya Toyota mengeluarkan mobil yang hampir serupa tapi dengan nama yang berbeda, yaitu dengan nama Sienna pada tahun 1998. Nah, di mana mobil Sienna ini hasil penelitian dari Toyota setelah mengetahui apa saja sih kesukaan dari konsumen mobil di Amerika Serikat. Selanjutnya ada incipient market. Incipient market adalah pasar yang akan muncul ketika tren ekonomi, demografis, politik atau sosio-kultural tertentu itu berlanjut. Nah, contohnya seperti dampak dari kenaikan pendapatan pada permintaan mobil. Ketika kenaikan pendapatan yang didapatkan oleh masyarakat itu dapat memberikan kenaikan juga terhadap pembelian mobil atau barang-barang mahal lainnya. Itu ada search methodologies atau metodologi penelitian. Nah, pada umumnya metodologi penelitian ini dilakukan dengan cara survei, wawancara, melalui customer panel, observasi, dan focus group. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu survei research. Survei research yaitu menggunakan kuesioner yang dirancang untuk memperoleh data kuantitatif, respon kualitatif, ataupun keduanya. Nah, misalnya seperti survei yang dirancang dan dikelola di Amerika Serikat mungkin tidak sesuai dengan budaya non-barat, walaupun survei tersebut sudah diterjemahkan dengan cermat. Nah, di sini diartikan bahwa jenis survei yang dilakukan itu harus dapat dilakukan oleh calon respondennya itu. Jadi kita harus menyesuaikan sesuai dengan kemampuan dari responden. Selanjutnya yaitu personal interview. Nah, personal interview ini merupakan wawancara pribadi yang memungkinkan para peneliti itu untuk bertanya lebih lanjut kepada si respondennya untuk menggali informasi yang lebih dalam. Selanjutnya ada customer panel, yaitu sampel responden yang perilakunya dilacak dari waktu ke waktu. Nah, contohnya perusahaan pada saat ini menggunakan perangkat elektronik yang dikenal sebagai people meter untuk mengumpulkan data audiens nasional. Misalnya setelah penjualan Amerika Serikat di Volkswagen mulai merosot, perusahaan meluncurkan Moonraker. Upaya 18 bulan ini yang dirancang untuk membantu pemasar dan spesialis desainnya untuk memahami konsumen Amerika Serikat. Selanjutnya ada focus group. Dalam penelitian focus group, seorang moderator terlatih memfasilitasi diskusi tentang konsep suatu produk seperti brand image dan personality, iklan, tren sosial, atau topik lainnya dengan sekelompok itu 6 sampai dengan 10 orang. Ada scale development, yaitu riset pasar mengharuskan penugasan beberapa jenis ukuran, peringkat, atau interval ke suatu respons. Nah, contohnya yang biasa digunakan yaitu dengan merespons dengan menggunakan skala Likert, yaitu misalkan dari skala tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Ada sampling. Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang dipilih mewakili seluruh populasi. Dua jenis sampel yang paling terkenal adalah sampel probabilitas dan non probabilitas.
Selanjutnya, untuk mendapatkan sampel kuota, peneliti membagi populasi yang diteliti ke dalam beberapa kategori. Sampel kemudian diambil dari setiap kategori, misalnya anggap populasi suatu negara dibagi menjadi 6 kategori sesuai dengan pendapatan bulan sebagai berikut. Nah, di sini ada tabel percent of population yang berpengaruh terhadap earnings per month. Nah, jika diasumsikan pendapatan adalah karakteristik yang cukup membedakan populasi untuk tujuan studi, maka sampel kuota akan mencangkup responden dari tingkat pendapatan yang berbeda dalam proporsi yang sama. Selanjutnya, saya Rizka Andiani akan menjelaskan tentang langkah ketujuh, yaitu analisis data. Pada langkah ini, data yang dikumpulkan memiliki beberapa bentuk analisis secara berurutan. Yang pertama yaitu data harus disiapkan. Dalam mencari data biasanya terdapat kesulitan. Data yang sudah dicari, dicatat, dan disimpan di lokasi pusat atau basis data. Yang kedua yaitu kuesioner harus diberi kode. Pengkodean melibatkan responden dan variabel agar dapat menyesuaikan dengan data yang ada. Selanjutnya yaitu tabulasi. Tabulasi yaitu mengatur data dalam bentuk tabel seperti mean, median, standar deviasi, dan bentuk distribusi. Selanjutnya yaitu analisis faktor dapat digunakan untuk mengubah sejumlah besar data menjadi unit yang dapat dikelola. Program komputer khusus menyaring data dari banyak tanggapan survei. Seperti contoh di tabel 6-2 yaitu menilai persepsi konsumen terhadap smartphone Nokia baru. Selanjutnya yaitu analisis cluster. Analisis cluster itu untuk meneliti mengelompokkan variabel secara maksimal dalam perbedaan dan kesamaan kelompok. Selanjutnya MDS. MDS itu multidimensional scaling, adalah teknik lain untuk membuat peta persepsi. Ketika peneliti menggunakan MDS, responden diberi tugas untuk membandingkan produk atau merek dan menilai dalam hal kesamaan. Kemudian peneliti menyimpulkan penilaian. Selanjutnya ada contoh dari MDS. Di sini yaitu untuk bagian yang hijau hasil penelitian antar merek dari pasangan terdekat hingga pasangan terjauh. Contoh yang paling dekat itu Dior dan Bottega Veneta. Intinya yaitu analisis conjoint. Analisis conjoint adalah alat yang peneliti dapat gunakan untuk mendapatkan wawasan tentang kombinasi fitur yang akan paling menarik bagi konsumen. Diasumsikan bahwa fitur mempengaruhi persepsi dan preferensi. Selanjutnya yaitu analisis perbandingan dan estimasi pasar dengan analogi, yaitu salah satu peluang unik dalam analisis pemasaran global adalah melakukan perbandingan potensi pasar dan kinerja pemasaran di berbagai negara atau pasar regional pada titik waktu yang sama. Selanjutnya yaitu contoh dari analisis perbandingan dan estimasi pasar dan analogi. Nah, ini contohnya yang pertama itu Camel adalah perusahaan sup terbesar di dunia, memimpin sekitar 80% pasar sup kalengan Amerika Serikat. Namun perusahaan hanya ada di 6% pasar sup dunia. Orang Rusia makan 32 miliar porsi sup setiap tahun dan orang Cina mengonsumsi 300 miliar sup. Sebaliknya orang Amerika makan 15 miliar porsi setiap tahun. Selanjutnya yaitu David Arnold mencatat bahwa ada 4 pendekatan yang mungkin untuk peramalan dengan analogi. Yang pertama yaitu data tersedia pada produk yang sebanding di negara yang sama. Yang kedua, data tersedia pada produk yang sama di negara yang sebanding. Yang ketiga, data tersedia pada produk yang sama dari distributor independen di negara tetangga. Yang keempat yaitu data tersedia tentang perusahaan yang sebanding di negara yang sama. Selanjutnya yaitu langkah ke-8, yaitu interpretasi dan presentasi. Laporan yang didasarkan pada riset pasar sebagai masukan untuk proses pengambilan keputusan. Apakah laporan disajikan dalam bentuk tertulis, secara lisan, atau secara elektronik melalui video. Selanjutnya yaitu kontrol riset pasar pada kantor pusat, yaitu menempatkan kendali atas kemampuan penelitian organisasi. Terdapat perbedaan antara
antara perusahaan multinasional, polisentris, dan geosentris global. Sistem informasi. Mau habis. Ini udah ngedip-ngedip. Sampai Selanjutnya yang terakhir yaitu sistem informasi pemasaran sebagai aset strategis. Munculnya perusahaan transnasional berarti bahwa batas-batas antara perusahaan dan dunia luar menghilang. Pemasaran secara historis bertanggung jawab untuk mengelola banyak hubungan melintasi batas itu. Batas antara pemasaran dan fungsi-fungsi lain juga larut, dan gagasan tradisional tentang pemasaran sebagai area fungsional yang berbeda dalam perusahaan mungkin memberi jalan kepada model baru. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom di bawah ini. Jangan lupa tuliskan nama lengkap, NIM, beserta dari kelompok berapa. terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nama budaya. Semoga ini terakhir.